1517126 dari program studi pendidikan kimia Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari percobaan balok kaca dan prisma, serta teori yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Adapun tujuan percobaannya yaitu yang pertama, membuktikan hukum Snellius tentang pembiasan. Kedua yaitu menggambarkan jalannya sinar bias pada balok kaca dan prisma. Ketiga yaitu menentukan indeks bias pada suatu bidang batas balok kaca dan dua bidang batas prisma. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menentukan besarnya sudut deviasi. Contoh peristiwa atau fenomena mengenai balok kaca dan prisma yaitu pensil yang terlihat seolah patah yang berada di dalam gelas yang berisi air. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menentukan besarnya sudut deviasi. Contoh peristiwa atau fenomena mengenai balok kaca dan prisma yaitu pensil yang terlihat seolah patah yang berada di dalam gelas yang berisi air. Pada peristiwa ini, pensil yang tercelup ke dalam gelas kaca yang berisi air, maka sinar datang yang berasal dari batang pensil yang tercelup tersebut akan melewati 3 medium, yaitu air, kaca atau gelas, dan udara, sehingga mata kita dapat melihat sebagai pengamat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa sinar datang satu berasal dari ujung pensil yang tercelup air merambat melalui medium air. Ketika mencapai medium kaca atau gelas, maka sinar cahaya tersebut akan dibiaskan mendekati garis normal. Hal ini dikarenakan indeks bias kaca lebih besar daripada indeks bias air, sehingga kerapatan optik kaca lebih besar atau lebih rapat daripada air yang lebih renggang. Nah, kemudian dari medium kaca sinar cahaya bergerak keluar menuju udara. Karena indeks bias udara lebih kecil daripada kaca, maka sinar dibiaskan menjauhi garis normal dan menghasilkan sinar bias 1. Sinar bias 1 ini kemudian mencapai mata kita. Hal yang sama juga dilakukan untuk sinar datang 2. Setelah terjadi pembiasan dari air ke kaca dan ke udara, maka dihasilkan sinar bias 2 dan sinar bias ini juga menuju mata kita. Kemudian, perpanjangan sinar bias 1 dan sinar bias 2 ini akan berpotongan di satu titik. Nah, di titik inilah tempat terbentuknya bayangan semu dari batang pensil yang tercelup air. Bayangan semu ini yang dilihat oleh mata kita. Karena bayangan semu ini letaknya tidak tepat atau sedikit bergeser dari posisi benda aslinya, maka oleh mata kita akan tampak seolah batang pensil yang tercelup air tersebut patah atau bengkok. Dari contoh peristiwa pensil yang dicelupkan ke dalam gelas kaca yang berisi air, itu dapat kita simpulkan bahwa pensil yang terlihat seperti patah dan besar merupakan pembiasan cahaya atau pembelokan.